Ibu mengajak kalian untuk bisa meneladani semangat para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Misalnya, kamu bisa lebih giat lagi belajar karena kamu adalah calon pemimpin di masa depan. Bertemu kembali di pertemuan yang ketiga bersama Ibu MS di mata pelajaran Geografi. Hari ini kita akan belajar materi mengenai karakteristik daratan dan perairan Indonesia. Untuk lebih mengetahui bagaimana karakteristik daratan dan perairan di Indonesia, mari langsung saksikan video pembelajaran berikut ini. Tetap semangat dan selamat belajar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dengan tekun dan bersukacita mampu mengidentifikasi karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Nah, kita mulai dari karakteristik daratan Indonesia terlebih dahulu. Yang pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau. Nah, jadi Indonesia merupakan negara yang memiliki pulau yang sangat banyak, baik itu pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Pulau-pulau tersebut mempunyai karakteristik topografi sendiri. Jadi, tidak semua pulau di Indonesia itu memiliki topografi yang sama. Pastinya mereka juga memiliki topografinya masing-masing. Topografinya itu dapat berupa dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan, dan pegunungan. Jadi tergantung di mana lokasi dari dataran tersebut. Dan yang keempat, kenampakan fisik yang utama itu adalah pegunungan. Pegunungan merupakan kenampakan fisik utama yang dominan yang terdapat di Indonesia. Pegunungan tersebut tersebar mulai dari Pulau Sumatera sampai Papua. Gunung-gunung yang tersebar di Indonesia itu memiliki ketinggian yang berbeda-beda. Gunung tertinggi yang terdapat di negara kita itu adalah Gunung Jayawijaya yang terdapat di Papua. Nah, gunung-gunung yang tersebar di Indonesia ada yang masih aktif dan ada yang tidak aktif lagi. Indonesia menjadi titik temu dua rangkaian pegunungan muda dunia, yaitu rangkaian pegunungan Sirkum-Mediterania dan yang kedua rangkaian pegunungan Sirkum-Pasifik. Mari kita lihat rangkaian pegunungan Sirkum-Mediterania. Nah, rangkaian pegunungan ini membentuk dua busur pegunungan, disebut dia busur. Ada busur dalam dan ada juga busur luar. Nah, yang pertama itu adalah kita melihat busur dalam. Ciri-cirinya adalah bersifat vulkanik. Artinya kalau bersifat vulkanik berarti terdapat gunung berapi di situ. Yang kedua, terdiri atas barisan pegunungan gunung berapi. Ingat, karena tadi di sini sudah bersifat vulkanik, berarti di situ ada gunung berapi. Nah, busur pegunungan ini atau pegunungan yang terdapat gunung berapi itu terdapat di Bukit Barisan, di Sumatera. Termasuk salah satunya itu adalah Gunung Sinabung yang masih aktif sampai sekarang. Kemudian jalur gunung api itu ada di Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Alor, Solor, Wetar, Kepulauan Banda, dan Pulau Saparua. Nah, gunung api yang terdapat di busur dalam ini adalah, ini contohnya ya, bukan hanya ini saja. Ada Gunung Leuser, Krakatau, Merapi, Bromo, Agung, Rinjani. Nah, ini semua terdapat di Jawa. Nah, sekarang kita akan melihat busur luar. Apa bedanya dengan busur dalam? Kalau tadi busur dalam itu bersifat vulkanik, busur luar ini tidak bersifat vulkanik. Jadi dia itu hanya rangkaian pegunungan lipatan akibat tumbukan di tepi lempeng, lipatan saja. Jadi dia tidak bersifat vulkanik. Di situ tidak terdapat gunung berapi. Nah, busur pegunungan ini ditemukan di Pulau Simelu, Pulau Nias, Kepulauan Mentawai, dan Pulau Enggano. Kita ingat bahwa di daerah ini sering sekali terjadi gempa, bahkan pernah juga terjadi tsunami di Aceh. Nah, ini akibat dari tumbukan lempeng. Nah, jadi gempa atau tsunami yang terjadi di daerah ini bukan karena gunung berapi, tetapi karena tumbukan lempeng. Jadi dia tidak bersifat vulkanik. Busur pegunungan ini membentuk jalur pegunungan di dasar laut. Jadi ini lempengnya ini atau jalurnya ini terdapat di dasar laut di sepanjang pantai barat Sumatera dan pantai selatan Jawa. Nah, kemudian muncul lagi di Pulau Sawu, Rote,
Timor, Babar, Kepulauan Kei, Pulau Seram, dan Pulau Buru. Oke, di sini kamu bisa melihat tadi kan ada Sirkum Mediterania. Kita tadi membahas duluan Mediterania, yang ini dia. Yang warna merah ini, jadi ini dia. Yang merah ini merupakan jalur Sirkum Mediterania. Jadi dilalui di Indonesia. Nah, mulai dari daerah Eropa, Asia sampai ke sini. Oke, sekarang kita akan melihat rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik. Oke, kalau Sirkum Pasifik ini terbentuk akibat aktivitas tektonik ya. Tektonik lempeng, yaitu lempeng Pasifik yang menumbuk lempeng-lempeng lain di sekitarnya. Jadi, terbentuklah cincin api Pasifik atau disebut juga Ring of Fire. Kenapa nanti dia disebut Ring of Fire? Nanti kita akan melihat penjelasannya melalui peta. Jadi, Ring of Fire itu nanti bentuknya seperti tapal kuda, di mana terdiri dari 452 gunung berapi aktif, sangat banyak sekali. Bagaimana kalau sekaligus ya meletus, sangat berbahaya ya. Nah, jadi rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik ini itu memanjang dari pegunungan Andes itu di Amerika Selatan, masuk ke pegunungan Rocky Amerika Utara, masuk ke kepulauan Jepang, Filipina, Indonesia, Selandia Baru. Jadi ini termasuk negara-negara atau wilayah-wilayah yang rawan gempa. Gitu dia. Oke, di Indonesia rangkaian pegunungan ini bercabang menjadi dua. Yang pertama dari Pulau Luzon ini di Filipina ke pegunungan Kalimantan melalui Pulau Pahlawan dan Kepulauan Sulu. Tapi di Kalimantan ini tidak lagi terdapat gunung api aktif. Dulu terdapat tapi sekarang tidak aktif lagi. Kalimantan itu merupakan daerah yang tidak rawan bencana. Artinya Kalimantan itu ya aman-aman dari bencana gunung berapi dan gempa bumi. Yang kedua itu cabang yang memanjang dari Pulau Luzon. Nah, ini Filipina masuk ke Samar, Pulau Mindanao, Kepulauan Sangihe, Pulau Sulawesi, Halmahera, Papua. Nah, tapi di sini termasuk daerah yang rawan gempa juga ya. Oke, nah sekarang mungkin sudah lebih jelasnya, sudah ada dua. Yang tadi yang Ibu jelaskan pertama itu Sirkum Mediterania yang ini. Kemudian kalau Sirkum Pasifik yang ini dari pegunungan Rocky, pegunungan Andes Amerika Selatan, yang ini dia. Jadi masuk dia ke Papua. Dia melalui Kalimantan tapi di sini tidak terdapat gunung berapi. Nah, masuk ke Papua ini Sirkum Pasifik. Kalau Mediterania mulai dari sini. Nah, mulai dari pegunungan Atlas. Nah, itu dia. Jadi beda ya Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Cincin api atau disebut juga dengan Ring of Fire merupakan kawasan cincin api yang bentuknya seperti tapal kuda. Perhatikan gambar berikut ini. Bisa kita lihat wilayah ini membentuk kawasan cincin api yang ditandai dengan munculnya titik-titik gunung berapi. Bisa kamu lihat di gambar ini, titik-titik yang berwarna merah itu menandakan di situ terdapat potensi munculnya gunung berapi. Jadi di Indonesia tersebar sekitar 452 gunung api aktif. Jadi inilah dia yang disebut dengan cincin api atau Ring of Fire. Nah, kita akan melihat karakteristik perairan laut Indonesia. Jadi di sini menurut Badan Informasi Geospasial tahun 2015, perairan Indonesia itu luasnya 6.315.222 km persegi dengan panjang 99.093 km garis pantainya. Nah, perairan di Indonesia terbagi menjadi dua, perairan darat dan perairan laut. Oke, kita mulai dulu dari perairan darat. Nah, kalau perairan darat itu terbagi menjadi tiga jenisnya. Ada sungai, danau, rawa. Jadi di Indonesia juga terdapat banyak sungai. Sungai terpanjang itu di Kalimantan ya, Sungai Kapuas. Dan danau terluas itu di Sumatera Utara, yaitu Danau Toba. Dan juga terdapat rawa. Nah, kalau untuk perairan laut, oke, kita lihat dulu dari letak geografis Indonesia yang kemarin, yaitu diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, makanya hal tersebutlah yang menyebabkan luas perairan Indonesia itu sangat luas, mencapai 6.315.222 km persegi atau 75% dari total luas Indonesia.
berarti 25% datarannya. Sumber daya laut atau potensi laut di Indonesia itu sangat banyak sekali. Yang pertama itu adalah padang lamun. Di sini kamu bisa melihat video dari padang lamun. Jadi seperti inilah bentuk padang lamun. Padang lamun ini terdapat di Laut Dangkal di kedalaman 2 sampai 4 meter. Nah, manfaat dari padang lamun adalah sebagai tempat hidup biota laut, misalnya seperti ikan-ikan kecil. Potensi laut yang kedua adalah terumbu karang. Terumbu karang merupakan penampakan yang sangat indah yang terdapat di perairan laut. Manfaat dari terumbu karang adalah salah satunya bisa sebagai habitat ikan-ikan kecil atau habitat hewan-hewan laut lainnya. Nah, di Indonesia terdapat sekitar 2,5 juta hektar terumbu karang, sangat luas sekali. Potensi laut yang ketiga adalah hutan mangrove atau sering kita kenal juga dengan hutan bakau. Hutan mangrove ini tersebar di pesisir pantai Indonesia. Nah, sebenarnya hutan mangrove ini memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya adalah sebagai habitat ikan-ikan, kepiting, atau udang-udang kecil. Kemudian manfaat yang paling penting dari hutan mangrove adalah bisa dijadikan sebagai pemecah ombak tsunami. Jadi ketika terjadi tsunami, maka bisa meminimalisir masuknya air ke daratan. Nah, potensi dari hutan mangrove ini juga banyak sekali tersebar di perairan laut Indonesia. Baiklah, demikian saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga setelah mempelajari ini kamu bisa lebih mengetahui karakteristik daratan dan perairan di Indonesia. Tetap semangat dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Terima kasih dan salam SFD.